Hai Nyong-Mamen, halo. Kembali lagi bersama saya Mamen Y yang bakalan ngasih banyak banget tips-tips sama kamu. Dan sekarang adalah video saya yang kelima. Dan kalau kamu belum lihat video-video sebelumnya, kamu harus lihat video-video sebelumnya. Dan kalau kamu sudah stay tune terus di video-video saya, sekarang saya bakalan ngasih kamu, jangan dibaca dulu ya. Saya akan ngasih kamu bukan sebuah ajaran yang tidak baik sebenarnya, karena berbagai macam hal, alasan-alasan yang bisa membuat kenapa kita bisa melakukan sistem kebut semalam. Ya, nggak munafik ya, yang namanya anak SMA, SMP, atau bahkan anak kuliah. Saya pun masih sering mengalami ketika saya masih kuliah, dan ketika saya harus menghadapi ujian, saya malas banget buat belajar. Terus gimana dong? Udah harus bacaannya banyak, bahasa Inggris semua. Terus kalau lagi malas belajar buat ujian, padahal besok ujian, kira-kira gimana? Nah, ini tips buat kamu. Yang pertama, bikin catatan atau rangkuman setiap bab. Jadi kalau besok pagi saya ujian jam 7, maka hari ini jam 7 juga. Jadi saya harus minimal punya waktu 24 jam sebelum ujian. Saya akan membuat catatan atau rangkuman dari setiap bab maksud saya. Bukan ngerepek ya, bukan mengajari kalian ngerepek, tapi gimana caranya supaya kalian punya basic dari pelajaran kita. Mungkin karena dibilang ya namanya juga males, gimana sih bikin rangkumannya? Santai aja, kan biasanya di akhir bab ada yang namanya conclusion di setiap buku, atau ada rangkuman di intisari di masing-masing bab. Lihat itu aja, terus kamu lihat lagi, kamu bikin menurut kata-katamu sendiri, terus kamu baca ulang, baca terus, baca aja ditulis di selembar kertas, kamu waktu makan kamu bawa sambil kamu baca, kamu ke kamar mandi, kamu sambil baca juga nggak apa-apa, terserah kamu. Nah, kalau yang kedua, saya biasanya bikin mind mapping. Ini versi saya ya, tapi kalau versi kalian sendiri terserah sih. Kalau bikin mind mapping, saya lebih bisa mengerti itu, karena seperti yang saya bilang di video saya sebelumnya, mind mapping sangat membantu saya untuk mengerti yang namanya materi-materi yang saya sendiri belum mengerti. Jadi walaupun saya belum mengerti, saya mencoba untuk mind mapping itu, dan setidaknya saya punya bayangan tentang apa atau maksud dari materi tersebut. Yang kedua adalah catat kata-kata sulit itu. Catat kata-kata yang tidak kamu tahu maksudnya. Nah, setelah kamu catat tadi, selanjutnya adalah kalau kamu mungkin nggak bawa kamus di dekat kamu saat itu, kamu bisa mungkin kalau ada kamus, kamu bisa cari tahu di kamus besoknya atau kapan kamu ketemu dengan kamus gitu ya. Tapi saran saya sih, kalau kamu mau pergi kemana-mana, bawa kamus yang kecil atau kamus Oxford yang ya mungkin nggak besar-besar banget, mungkin hanya segini. Lalu setelah kamu catat, kamu cari tahu di kamus apa sih maksudnya dari kata-kata itu. Setelah kamu tahu artinya, yang keempat, catat, coba bikin kalimat dari kata-kata baru tadi. Nah, setelah kamu tahu artinya, kamu harus tahu bagaimana cara penggunaan kata tersebut dalam kalimat kan. Terserah kamu mau bikin 1 kalimat, 2 kalimat, atau berapapun kalimat, terserah. Yang penting kamu sudah familiar mengulang-ulang kata itu, terus kamu bikin banyak kalimat dari kata-kata itu, sehingga kamu bisa familiar dengan kata-kata itu. Nah, selanjutnya yang merah ini, taruh atau ditempel di tempat strategis. Misalnya di tembok, di meja, di kaca, atau di pintu mungkin, dan masih banyak lagi tempat-tempat. Mungkin kalau kamu suka ngaca, buat yang cewek-cewek, kalau kamu suka ngaca, lebih baik kamu taruh
di sebelah kaca kamu. Jadi saat kamu ngaca, kamu melihat sebelahnya, terus oh artinya ini toh ternyata artinya smile tuh senyum, artinya smart itu pinter atau dan sebagainya. Atau mungkin kamu adalah orang yang suka belajar, jadi kamu pasti ada di meja belajar. Kamu bisa taruh tempel itu di atas meja belajar kamu. Terus setiap kamu belajar, kamu bisa ngeliat sedikit-sedikit. Oh, kemarin aku baru tahu artinya bicycle itu artinya sepeda. Artinya whiteboard itu artinya papan putih atau dan sebagainya. Nah, itu cara yang bisa membuat kamu mengingat-ingat terus. Kalau kamu sudah ingat dengan kata itu, ganti, diambil, lalu ganti yang baru setiap kamu dapat. Nah,